nggak mau, memang tidak mau membuka diri, atau memang senang meratapi hidup yang begini-begini, ya sudah, menderitalah dirimu gitu loh. Gitu. Ya, sebentar lagi kita mulai temanya. Oke, habis itu saya open pertanyaan. Mbak Evi Hanifah, doa yang tembus ke langit, Mas. Sungguh saya baru berdoa minta solusi ke Allah atas masalah hidup. Nah, itu tadi barusan saya bahas. Emang ada masalah hidup? Yang ada hanya masalah pikiran. Kenapa sih? Ini kalau kita mau merenung lebih dalam ya. Kalau kita mau merenung banget nih. Ada nggak sih masalah hidup ini? Jika pikiran kita tidak lari ke masa depan untuk mengambil kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, tidak lari ke masa lalu untuk mengambil benci, dendam, dengki, iri, iya kan? Nggak ada masalah hidup gitu loh. Jadi apa yang terjadi pada orang-orang yang dalam tanda kutip bermasalah, karena memang selalu dia selalu mengatur apa yang tidak bisa diatur dalam hidupnya, gitu. Ya, nanti kita bahas ya, kita bahas dulu bab doa, nanti baru saya jawab pertanyaan. Oke. Absen dulu nih siapa aja? 7 orang, oh nggak apa-apa deh, mau berapa orang aja kita mulai ya teman-teman ya. Sebentar saya minum kopi dulu. Karena janjinya kan jam 8 ya. Supaya bisa lebih pagi, jadi saya mulai lebih pagi live YouTube-nya. Nanti saya bahas pertanyaan Mbak Evi Hanifah, pertanyaan Mas Ian Susanto, pertanyaan Mas Mukhlis Faisolani, insya Allah saya jawab dengan detail dan gamblang. Tapi balik lagi ya, nanti kita di Zoom, di live ini kita akan belajar pelan-pelan. Tetapi belajarnya step by step-nya, pelan-pelannya itu belajar esensi, bukan belajar tata cara. Kita belajar esensi, apa sih intinya gitu. Jadi kita nggak cara belajar kita adalah diskusi, dan cara belajar kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, enggak. Tetapi cara belajar kita adalah kita belajarnya begini, ini kebenaranku, ini kebenaranmu. Jadi semuanya sama-sama benar, gitu ya. Dalam belajar di sesi ini kita harus memiliki pandangan yang begitu. Semua benar adanya tergantung sudut pandang masing-masing. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat, selamat berbahagia. Barakallah, berkah berlimpah, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Tema kali ini adalah doa. Doa yang menembus pintu langit. Tapi sebelum saya mulai, kita harus bahas dulu tentang doa. Apa sih sebenarnya sejatinya doa itu, gitu ya. Sayangnya sejak tahun berapa ya, saya lupa, tahun 2013, 2014, saya mulai tuh survei kepada semua sahabat, baik yang muslim ataupun yang non muslim. Tanya tuh satu persatu nih. Saya tanya, doa itu apa? Doa itu apa? Jawabannya, ingat ya, semuanya benar adanya, tetapi bagi saya kok kurang pas gitu loh. 90-80% lah ya, 80% sahabat muslim itu menjawab, selalu bicara bahwa doa itu adalah memohon, doa itu meminta, gitu. Tetapi lucunya sahabat-sahabat yang non-muslim itu menjawab doa itu berkomunikasi. Doa itu sebuah komunikasi dua arah kepada Tuhan. Wow, mencengangkan gitu ya. Nah, kenapa? Ini kan akhirnya kita berpikir ya, ini yang salah siapa ya? Yang salah teman-teman muslim atau teman-teman non-muslim yang salah gitu loh. Nah, kita bicara tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semua benar adanya. Tetapi kalau kita bicara doa,
doa dalam ranah ranah bahasa da'aya da'u da'watan, maka yang benar doa itu adalah berasal dari bahasa Arab. Yang pertama adalah da'aya da'u da'watan yang berarti menyeru, memanggil gitu ya, berkomunikasi gitu. Nah, itu yang benar. Nah, kalau doa diartikan meminta atau doa diartikan memohon, itu betul juga. Tetapi dalam ranah bukan urusan dunia gitu loh. Kalau untuk urusan akhirat, panjenengan meminta pertolongan, iya, baik, benar, istimewa, mantap jiwa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepadamulah aku mengabdi dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Untuk urusan apa? Dunia ya. Sorry, akhirat, bukan dunia, akhirat. Nah, untuk urusan dunia, doa itu berarti adalah berkomunikasi intens pada Tuhan, bukan minta. Nah, kalau minta ini jatuhnya kurang powerful. Kalau minta jatuhnya adalah panjenengan tidak punya kekuatan apapun, manja, dikit-dikit minta, gitu loh. Padahal di Al-Qur'annya jelas, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Artinya apa? Wa idza sa'alaka ibadi ini kan sebuah dialog antara Tuhan dan hambanya. Hei, jika ada hambaku bertanya tentang aku, gitu ya, bilang, aku ini maha dekat, lebih dekat dari apapun. Ujibu, aku akan menjawab da'watad da'i. Orang-orang yang memanggilku, orang-orang yang menyapaku, orang-orang yang berkomunikasi kepadaku. Idza da'ani, falyastajibu li, pasti tak jawab gitu loh. Jadi doa di sini dalam ayat ini Al-Baqarah surat 186 jelas menunjukkan bahwa doa itu adalah seni berkomunikasi pada Tuhan. Bukan minta, bukan. Nggak pas, nggak relevan. Itu kenapa kehidupan kita mungkin tidak lepas dari penderitaan, tidak lepas dari kurangnya syukur, tidak lepas dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ketidaknyamanan karena doa kita pakai minta-minta terus gitu loh. Di ayat lain ud'uni astajib lakum. Sapalah aku maka pasti akan kujawab. Nah, ini kan bentuk komunikasi dua arah antara kita dan Tuhan. Gitu ya. Di hadis qudsi ana indadzoni abdi bi. Aku Allah mengikuti prasangka, persepsi atau mengikuti kerentek hatimu gitu loh. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama mereka yang mengagungkanku, yang bersama mereka yang benar-benar menyapaku, berkomunikasi padaku gitu. Nah, kenapa doa saya artikan tidak meminta, karena di dalam Al-Qur'an sendiri dijelaskan waman adalla mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Jadi siapa saja manusia yang lalai gitu ya dalam berkomunikasi padaku, maka sampai kiamat nggak akan tak sapa gitu loh. Yaitu adalah orang-orang yang lalai dalam doanya. Nah, bagi kita yang doanya levelnya masih level terendah, level terbawah, levelnya minta, hati-hati ini disebut lalai oleh Tuhan, gitu. Lalu bagaimana Mas supaya kita tidak berdoa meminta? Ya karena ayatnya jelas di dalam Al-Qur'an itu, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka akan kutambah segala kebaikan kehidupan dalam hidupmu. Wala in kafartum, jika Anda kafir, kafir dalam tanda kutip Anda cemas, takut, khawatir. Kafir kan bermakna menutup diri dari rahmat Allah. Khawatir itu menutup diri dari rahmat Allah enggak? Ya.
Cemas menutup diri dari rahmat Allah? Nggak, iya. Takut menutup diri dari rahmat Allah? Nggak, iya. Cemas, takut, khawatir, itu semua adalah bentuk meragukan Tuhan, gitu loh. Nah, ini semua bentuk dari adalla, dari lalai, orang-orang yang tersesat, sorry, orang-orang yang tersesat. Makanya dianggap wahum an du'aihim ghafilun. Jadi mereka tersesat, orang-orang yang lalai dalam doanya. Makanya tidak full hidupnya karena kita salah doa, gitu maksudnya. Jadi sahabat, jauh lebih baik berhenti mulai sekarang berdoa dalam rangka meminta. Karena tidak ubahnya kita mengatur-atur Tuhan, tidak ubahnya kita merasa lebih tahu dari Allah tentang kebaikan kehidupan kita. Tidak ubahnya kita merasa, apa ya, merasa sombong lah, dibilang sombong kalau kita ngerasa, ini loh yang terbaik buatku Tuhan, jadi kamu harus turutin aku ya." Wah, kan payah ini gitu ya, gitu. Jadi doa mulai sekarang untuk urusan dunia, untuk urusan duit, untuk urusan materi, untuk urusan, keduniaan, berhenti meminta. Jauh lebih baik dan yang terbaik menurut saya adalah bersyukur. Nah, piye carane, Mas? Bersyukurnya gimana? Emang bisa? Ya, jauh lebih baik kan kita berdoa begini, pakai bahasa apapun ya, karena Allah Maha Segalanya. Panjenengan mau pakai bahasa Cina boleh, bahasa Madura boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Palestina boleh, bahasa apapun boleh lah ya. Duh Allah yang Maha Baik, bahasa Indonesia. Atau bahasa yang nyaman untuk kau lakukan, gitu ya. Duh Allah yang Maha Baik, terima kasih atas segala nikmat karunia yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas segala keberlimpahan, kebahagiaan, keberkahan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan lahir batin. Duh Allah, aku berlindung dari semua doa-doaku. Ingat ya, berlindung dari semua doa-doaku, baik yang aku sadari maupun yang tidak aku sadari, yang tidak baik bagiku, bagi keluargaku, bagi sesama, dan tidak memberdayakanku. Kan jauh lebih indah yang begini ya. Duh Allah, terima kasih atas segala pengabulan doa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terakhir, doa yang level lebih indah, level lebih tinggi yang mampu membuka segala pintu keajaiban, yaitu doakan banyak orang. Semoga semua manusia mendapat keberlimpahan, kebahagiaan, keberkahan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan lahir dan batin. Terima kasih duh Allah, terima kasih duh Allah, terima kasih duh Allah. Itu cara pintar berdoa, gitu. Kalau itu versi saya. Jadi doa bukanlah dilihat dari segi Anda memakai bahasa apa, tidak. Tetapi doa itu dilihat dari ketulusan jiwamu saat Anda melemparkannya ke alam semesta, gitu ya. Teman-teman ya, paham ya? Nah, untuk urusan dunia, doa ada 5 level. Untuk urusan dunia, doa ada 5 level. Level pertama apa? Minta, levelnya anak TK, anak SD, yang tingkat kedewasaannya di bawah rata-rata gitu ya. Diisinya minta, "Ya Allah sugih, ya Allah duit, ya Allah njaluk, ya Allah," pokoknya minta aja gitu ya. Padahal hati-hati, ini bentuk ketidakbersyukuran, bentuk kekafiran, menurut Al-Quran kan begitu. Yang kedua, doanya di level merendah, merendahkan diri. "Aku adalah hamba-Mu yang lemah." Ya udah tahu, siapa sih yang nggak lemah gitu ya. Dibanding Allah siapa sih yang nggak lemah. "Aku adalah hamba-Mu yang tidak berdaya." Jangan memprogram dirimu tidak berdaya kenapa sih? Memprogram yang memberdayakan kenapa sih gitu ya.
Nah, ini level 1, 2 jauh lebih baik tidak dipakai. Level terendah ini nggak usah dipakai. Naik lagi ke level ketiga, level yang lebih tinggi. Apa? Memuji. Duhai Allah yang maha baik, duhai Allah yang maha kaya, duhai Allah yang maha cinta, duhai Allah yang maha memberlimpahi, duhai Allah yang maha segalanya. Gitu kan? Memuji adalah doa level yang lebih tinggi daripada meminta dan merendahkan diri. Tetapi di level lebih tinggi lagi dari memuji adalah bersyukur. Gabungkan pujianmu dan kebersyukuranmu, gabungkan. Duhai Allah yang maha kaya, terima kasih atas segala keberlimpahan yang aku terima dalam hidup ini. Terima kasih Duhai Allah, Engkau telah membuka segala pintu-pintu keajaiban, pintu-pintu keberlimpahan, pintu-pintu rezeki. Ini kan cara cerdas untuk berkomunikasi pada Allah dan untuk memprogram bawah sadar kita. Cara yang menurut saya amat sangat cerdas gitu loh. Jadi setelah memuji, bersyukur, kita tidak diberi waktu untuk mengeluh, tidak diberi waktu untuk cemas, tidak diberi waktu untuk khawatir. Kenapa? Karena doanya berada di level 3 dan 4, memuji dan bersyukur. Naik yang lebih tinggi adalah wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah kita semua dilahirkan, kita semua diutus ke dunia ini, tugas kita sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Rahmatan lil alamin. Jadi berdoalah dengan level yang lebih tinggi dari semuanya, gabungkan antara level 3, 4, 5. Memuji, bersyukur, dan menjadi rahmatan lil alamin. Maksudnya apa? Doakan semua orang. Bukankah di Al-Quran doanya adalah level-level rahmatan lil alamin? Gitu. Iya kan? Nah, selama ini doa kita memakai ego sentris atau God sentris. Rahmatan lil alamin ini God sentris. Doa meminta ini egosentris gitu. Nah, ini loh yang membuat kacau hidup kita gitu loh. Ini loh yang membuat kita tidak berdaya karena kita minta, 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 mengeluh, 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 cemas, 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 motor, motor, motor gitu ya. Makanya gampang banget orang kena stroke, kena jantung, kena GERD, kena emah, gitu deh. Ya karena apa? Hidupnya kurang bahagia, dia kurang menikmati kehidupannya karena memakai doa level rendah terus. Jadi akhirnya apa? Ya energinya tidak baik-baik saja gitu, ya. Oke, sebelum saya masuk ke yang lebih dalam tentang doa, ayo kita diskusi. Silahkan Anda ketik di kolom komentar. Monggo teman-teman yang mau diskusi. Saya tunggu beberapa saat, kalau nggak ada, saya lanjut boleh. Kalau nggak ada yang didiskusikan maksudnya ya, kalau udah paham alhamdulillah. Ada teman-teman? Lanjut kata Mbak Iin, bentar Mbak, sebentar. Nunggu yang lainnya. Apa yang lainnya ada yang mau didiskusikan atau tidak gitu. Ada atau tidak teman-teman? Nggak ada? Jelas ya? Untuk bab doa ini jelas ya? Gitu loh. Semoga jelas, semoga jelas. Saya tunggu beberapa saat lagi untuk saya open diskusi. Apakah berdoa itu bukan berarti meminta? Nah, itu tadi saya jelaskan. Dalam bahasa Arab, doa itu bermakna dua. Bisa diartikan meminta, bisa juga diartikan berkomunikasi pada Tuhan. Karena satu suku kata da'a, yada'u dakwatan, da'a yada'u du'aan, sama. Jadi
Kapan doa itu diartikan menjadi meminta? Saat panjenengan meminta untuk urusan akhirat, meminta untuk urusan bimbingan, meminta untuk urusan kemuliaan jiwa. Duh ya Allah, bimbing aku dan keluargaku untuk berada selalu di jalan yang benar. Bimbing aku agar aku menjadi sarana rahmatan lil alamin. Itu doa dalam rangka meminta. Tetapi doa dalam rangka urusan dunia tidak disarankan sama sekali panjenengan meminta. Karena minta ujungnya adalah ketidakbersyukuran. Meminta ujungnya adalah meragukan rahmat Allah. Meminta ujungnya adalah panjenengan dianggap kafir gitu loh. Karena di Al-Qur'annya jadi jauh lebih baik saat Anda memiliki urusan dunia. Nah, ini kita masuk nih ke level yang berikutnya. Jauh lebih baik saat Anda memiliki urusan dunia, berdoalah memakai doa level yang lebih tinggi. Gitu. Apa doa yang level lebih tinggi? Pakai rahmatan lil alamin. Misalkan saya berdagang brankas gitu kan. Bagaimana doa saya supaya brankas saya laris? Gampang. Adakan ritual pagi gitu kan. Saat bertemu dengan karyawan semuanya, berdoalah dengan setulus mungkin, dengan memakai bahasa yang panjenengan fahami, bahasa universal, bahasa yang semua faham. Yang penting adalah Anda mengeluarkan rasa ikhlas dalam berdoa, lalu berdoalah, "Duh ya Allah, terima kasih atas segala nikmat karunia yang telah Engkau berikan pada kami. Terima kasih atas kelancaran, keberkahan, keberlimpahan usaha kami." Nah, ini yang paling penting. Duh ya Allah, izinkan semua orang yang berdagang sama dengan kami mendapat keberlimpahan yang lebih-lebih dari kami. Izinkan semua dagangannya laris manis Tanjung Kimpul. Tapi Anda saat berdoa seperti ini kan doa yang levelnya lebih tinggi, rahmatan lil alamin. Tapi saat berdoa seperti itu, panjenengan harus benar-benar ikhlas, tulus, tidak ada tendensi apapun, gitu. Kenapa kok begitu, Mas? Iya, karena fa in ahsantum ahsantum, fa in asatum falaha. Jika Anda berbuat baik, kebaikan itu presisi kembali dalam kehidupanmu. Jika Anda iri, dengki sama orang yang berdagang sama padamu, presisi energi iri dengki itu kembali dalam kehidupanmu gitu loh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi utamanya sejatinya sebenarnya ayo kita buang penyakit batin itu. Muliakan jiwa kita dengan kita selalu bersyukur, menjadi jalan berkah bagi orang lain, menjadi jalan keberlimpahan bagi orang lain, menjadi jalan rahmatan lil alamin bagi orang lain. Itu yang paling pintar dalam berdoa. Jurus yang paling pintar dalam berdoa, gitu ya, teman-teman ya. Oke, kalau meminta berdoa sesuatu benda, apa harus ada data ya? Kalau panjenengan menginginkan sesuatu benda, sesuatu misalkan mobil, rumah, atau apapun itu, atau uang yang banyak, doa itu ingat ya, nah ini kita masuk di tema berikutnya. Doa itu banyak orang salah mengartikan doa. Dianggapnya doa itu cuman begini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan iya, betul, betul, baik, benar gitu loh. Tapi ini kan sarana Anda latihan untuk mengkoneksi dirimu kepada Tuhanmu. Sarana panjenengan latihan untuk menebarkan energi terbaik bagi dirimu, keluargamu, lingkunganmu, dan semesta. Ini latihan loh, gitu loh. Tapi sejatinya doa itu 24 jam. Oke? Nah, di saat Anda menginginkan mobil, rumah, tabungan bermiliar-miliar, maka yang perlu panjenengan lakukan adalah pantaskan dirimu.
Maksudnya memantaskan dirimu gimana? 24 jam kita mengeluarkan doa dalam wilayah pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, bagaimana panjenengan bisa berhasil mendapatkan impianmu jika panjenengan berdoanya udah meminta, lalu sisa sisa jam lainnya panjenengan isinya mengeluh mengeluh mengeluh. Jadi bisa nggak mendapatkan hal itu? Ya bisa, bisa, tetap bisa, kalau Allah berkehendak pertama. Kedua, bisa menempuh jalan itu tapi capek hidupmu. Begitu mendapatkan keinginanmu, kamu kehilangan kebahagiaan, kehilangan kedamaian, kehilangan keberkahan. Mate, Bro. Gitu loh. Jadi hidupnya nggak mantap jiwa gitu ya. Jadi Mas Yan, jauh lebih baik saat panjenengan menginginkan sesuatu, pantaskan dirimu untuk sudah mendapatkan itu. "Wah, aku udah pantas kok dapat itu." Ya sudah, nih aku adalah orang orang kaya, kaya hati, kaya jiwa, kaya materi, aku pantas mendapatkan itu, aku pantas memiliki itu. Udah begitu aja. Dan lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Kerja yang terbaik, usaha yang terbaik. Itu hasil serahkan pada Allah. Nah, kebanyakan dari kita ini salah dalam menyikapi doa. Dianggap doa itu cuman begini doang, mau gitu. Habis itu terus, setelah keluar dari doa, apalagi doanya nangis-nangis, I'm sorry to say percuma, gitu ya. Itu versi saya, sudut pandang saya begitu. Karena kan begini, kita dalam dalam menyikapi atau dalam menyikapi suatu ajaran, kita harus komparasi berbagai ilmu di dalamnya. Pertama, kenapa doa doa saya berarti berkomunikasi pada Tuhan, itu karena komparasi dari ilmu balaghah, ilmu bahasa, secara makna bahasa. Aslinya ternyata doa itu ada beberapa beberapa arti, salah satunya adalah memang meminta, tetapi ada arti yang lebih pas, yaitu berkomunikasi pada Tuhan. Nah, bayangannya begini deh teman-teman ya, jika Anda menjadi orang yang kaya, memiliki banyak karyawan, Anda triliuner deh gitu ya, memiliki banyak karyawan. Kira-kira Anda akan jauh lebih loyal mana Anda akan jauh lebih loyal mana kepada karyawanmu? Yang pertama, karyawanmu sukanya tersenyum, kerjanya baik banget. Dia mengusahakan segala sesuatu yang menjadi tugasnya itu istimewa. Dan dia tidak pernah meminta tambahan gaji, dia tidak pernah rewel, dia selalu bersenandung, bersukacita. Sama satu karyawan yang kerjanya biasa-biasa saja, tapi selalu mengeluh mengeluh mengeluh. Nah, kira-kira Anda jadi triliuner tadi, lebih memilih mana gitu loh? Lebih memilih karyawan yang pertama atau yang kedua? 100% jawabannya akan memilih karyawan yang pertama, iya kan? Nah, bisa jadi Allah pun akan bertindak sama. Karena di Al-Qur'annya begitu, "Kamu bersyukur maka pasti akan kutambah seluruh nikmat hidupmu. Kamu kafir, kafartum, cemas, takut, khawatir, ya menderita hidupmu, semakin menderita semakin menderita semakin menderita," gitu, ya. Jadi, fahami, sadari, gitu ya Mas Yan ya. Mas Mukhlis, kalau berdoa meminta kesembuhan, banyak cara, banyak faktor, banyak hal. Yang pertama adalah kenali apa sakitmu, ya kan. Kedua, mulai usahakan yang terbaik dalam dirimu dari segi pengobatan. Yang ketiga yang paling penting adalah berdamai dulu dengan sakitnya. Anda jangan memberi atensi, "Aku sedang sakit, aku sedang beranjak sembuh." Karena energi flow where attention goes, gitu ya. Berikutnya, jangan caci maki dirimu yang sedang sakit, tapi kasihi dia, terima dia, maafkan dirimu yang membuat dirimu sakit gitu loh ya. Lalu panjenengan
izinkan saja dia sembuh begitu saja. Nah, terkadang kita ini lupa teman-teman bahwa nyatanya kita ini selalu beranggapan bahwa kita ini hidup hanya sekedar seorang diri. Aku hidup seorang diri gitu ya. Padahal tidak, kita ini loh ya, kita ini hidup bersama triliunan makhluk hidup lainnya. Di mana? Di dalam dirimu. Di dalam dirimu itu 1 kilogramnya diwakili oleh 1 triliun sel. Berarti kalau berat saya 60 kilogram, berarti saya diwakili atau saya bersama dengan 60 triliun sel. Nah, bagaimana caranya supaya saya sembuh? Ya saya berdamai dulu dengan 60 triliun sel ini loh. Saya sapa semuanya, saya bikin mereka tersenyum, saya bikin mereka gembira, saya bikin mereka bersukacita. Dan sel yang bersukacita, sel yang bergembira, sel yang bahagia akan amat sangat mudah mengharmonikan dirimu yang sedang tidak harmoni. Gitu Mas Mukhlis. Jadi banyak-banyak menyapa dirimu, berkomunikasi dengan seluruh selmu dan terima semua rasa sakitnya. Dan yang paling penting adalah izinkan dirimu sembuh. Gitu ya. Atensinya jangan ke sakit tapi atensinya ke sembuh. Itu cara berdoa jika saya sedang tidak harmoni atau dalam kata lain sakit. Gitu ya. Oke, ada yang lain? Ayo silahkan. Ada atau tidak? 22 orang loh, nggak ada pertanyaan. Bahkan zikir itu bisa dimaknai dengan berdoa. Zikir adalah bukan merepetisi sifat Allah, tidak. Tetapi menghubungkan antara dirimu dengan Tuhanmu. Jadi saat Anda berzikir, ya Allah, ya Fattah, ya Rozak, rasakan dirimu sedang dibukakan pintu rezeki selebar mungkin oleh Allah yang Maha Pembuka rezeki. Dan ya Rozak, rasakan dirimu mengalami keberlimpahan yang tak terbatas. Itu saja. Jadi zikir itu bukan tentang betapa banyak Anda, zikir itu bukan tentang betapa banyak Anda merepetisi asma Allah, tetapi seberapa hebat keterhubungan dirimu pada sifat Allah itu. Seberapa hebat keterhubungan dirimu pada Sang Maha itu, gitu loh ya. Gitu. Nanti saya bahas yang lain. Oke, bagaimana kita memaafkan orang yang pernah menyakiti kita? Ya, hidup ini kan pilihan. Anda panjenengan memaafkan atau tidak, pilihannya ada di tangan panjenengan, ya kan? Tindakan dendam, tindakan benci, tindakan dengki ini kan tindakan yang mengambil masa lalu ke masa sekarang. Nah, bagaimana caranya hidup bisa ringan seringan-ringannya, bahkan seringan kapas gitu ya. Bagaimana hidup bisa damai sedamai-damainya, ya udah, izinkan dirimu memaafkan dirimu terlebih dahulu. Jangan maafkan dia dulu. Izinkan dirimu yang belum memaafkan dirimu. Izinkan dirimu memaafkan dirimu yang sedang membenci orang lain. Paham nggak ya? Jadi yang Anda sakiti itu siapa sih sebenarnya? Anda tidak memaafkan orang yang pernah menyakitimu. Kan logika gampangnya gini nih. Misalkan Anda 5 tahun yang lalu Anda bikin malu di ribuan orang, dicaci maki di depan ribuan orang. Ini kan kejadiannya udah terjadi 5 tahun yang lalu. Oke? Jika Anda orang yang merdeka, maka
Anda akan mengizinkan dirimu terbebas dari luka batin itu. Maka maafkan terlebih dahulu dirimu. Ya Allah, aku terima, aku ikhlas, aku pasrah, aku ridho atas kejadian itu. Dan sekarang aku memilih untuk merdeka, untuk bahagia. Oke? Setelahnya lepasin aja, bisa dengan cara Anda senam paidah seperti kemarin, clapping, supaya Anda jauh lebih ceria, jauh lebih ini, jauh lebih luka batinnya jauh lebih gampang lepas gitu kan. Setelahnya apa, ya udah maafin aja. Nah, di saat panjenengan memaafkan itu, di saat semua kejadian yang sudah termaafkan akan menjadi cerita yang amat sangat indah dalam hidupmu. Jadi seluruh penderitaan hidupmu, ya kan, seluruh penderitaan hidupmu itu adalah anugerah dari Allah. Kenapa kok bisa disebut anugerah? Iya, karena itu akan menjadi cerita terindah dalam hidupmu saat Anda sudah tidak menggenggam dendamnya loh ya. Saat Anda sudah tidak menggenggam kebenciannya, saat Anda sudah tidak menggenggam kedengkiannya. Gitu versi saya. Jadi, saya pengen bahagia Mas hidupnya saya pengen bahagia dalam hidup ini. Ya gampang, bahagia aja sekarang gitu. Saya pengen, memaafkan orang yang pernah menyakiti saya, ya gampang, maafkan aja sekarang gitu. Tapi memang jauh lebih baik Anda bisa bisa minta tolong oleh para ahli ya, bisa psikolog, bisa psikiater, bisa guru spiritual, bisa para terapis, itu jauh lebih mudah. Sebelum Anda memiliki kesadaran yang mudah melepas segala sesuatu, gitu ya, Mbak Diva ya, Mbak atau Bu, monggo dah. Oke, ada lagi? Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja di chat ya. Nah, kita masuk ke bab berikutnya dalam doa. Makna secara gini ya, secara esensi, pengertian sholat secara bahasa itu bermakna doa. As-sholatu du'aun, gitu kan. Sholat adalah doa. Berarti jika sholat diartikan doa, tidak relevan sholat dianggap meminta. Yang relevan apa? Doa itu sholat. Berarti silah, menyambung rasa kepada Tuhan. Berarti apa? Berkomunikasi kepada Tuhan. Berarti pun sholat adalah seni latihan berkomunikasi pada Tuhanmu. Ingat loh ya, seni latihan berkomunikasi pada Tuhanmu. Di saat Anda ahli, di saat Anda sudah terlatih di dalam sholat berkomunikasi pada Tuhan, maka kapanpun, dimanapun, pada saat apapun, gampang sekali panjenengan berkomunikasi pada Tuhan. Nah, persoalan yang ada saat ini, dalam hidup kita ini gitu kan, kenapa? Ya karena kita tidak ahli dalam berkomunikasi pada Tuhan. Kita menyangka Tuhan itu nun jauh di sana. Kita menyangka Tuhan itu tidak terjangkau. Kita menyangka Tuhan itu bertempat di tempat sana gitu loh. Padahal kalau kita mau memikir dengan akal sehat, apa iya Tuhan di sana? Tuhan ini bukan makhluk loh. Ya kan? Tuhan ini ya di sini, di sana, di sana, di sana, di seluruhnya. Wallahu ala kulli syai'in muhit. Allah meliputi segala sesuatu. Jadi mustahil Tuhan itu bertempat pada sesuatu. Yang ada hanyalah Tuhan itu, yang ada hanyalah segala sesuatu diliputi oleh Tuhan. Jadi sejatinya berarti kita sedang bersama Tuhan. Kenapa kita tidak merasa bersama Tuhan? Karena kita tidak pernah lepas dari ego kita. Kita tidak pernah menyadari Tuhan. Sholat kita hanya sebagai ritual, bukan bentuk seni melebur pada Tuhan. Kejauhan ya, bukan bentuk seni berkomunikasi pada Tuhan. Bagaimana kalau sholat kita bentuk dari doa, doa yang berkomunikasi pada Tuhan. Sholatnya sambil tersenyum,
sambil bersyukur, sambil mengalami keindahan jiwa. Weh, mantap jiwa. Udah nggak lagi minta, apapun persoalannya, apapun masalahnya, ya selesai sama sholat. Di saat sholatnya berkomunikasi, di saat sholatnya benar-benar berserah total pada Tuhan, gitu. Beautiful surrender, gitu teman-teman ya. Oke, ada lagi? Ini nanti, kejauhan nih saya bicaranya nih, bahaya nih. Gini loh, kenapa sih kok, sholat itu diartikan, sambung rasa, latihan berkomunikasi pada Tuhan. Wa shalla 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Dan, berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar. Jadi sejatinya relevan sekali saat kita bicara bahwa doa itu levelnya ada di level tertinggi, yaitu doa level tertinggi adalah rahmatan lil alamin. Maka di saat panjenengan mau lepas dari segala beban kehidupan, Anda ingin kaya maka doakan orang lain kaya. Yang paling penting saat Anda ingin kaya, doakan orang lain kaya. Orang lainnya ini siapa dulu? Orang lainnya ini siapa dulu? Jangan orang lain yang lain-lain dulu, tidak. Doakan orang yang paling Anda benci untuk kaya. Iya, mantap jiwa, mate lah wes. Loh, kenapa begitu? Iya, di saat panjenengan bisa mendoakan orang yang Anda benci untuk kaya, maka lama-lama kan egomu terkikis, keakuanmu terkikis. Lama-lama Anda mendapatkan pencerahan bahwa, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini loh, yang membuat aku tidak kaya adalah kebencianku pada dia. Aku mendownload segala kemiskinannya. Kebencian itu kan sama dengan Anda mendownload segala keburukan yang Anda benci kan, gitu kan. Secara energial kan Anda mendownload semua yang Anda benci. Anda benci pada orang yang itu. Anda mendownload segala keburukannya, segala penyakitnya Anda download, segala sifat-sifat jeleknya Anda download, segala sifat-sifat kebrengsekannya Anda download, kan yang goblok siapa? Ya kita lah. Nah, maka saat panjenengan mau terbebas dari kemiskinan, juga mau terbebas dari penyakit batin, luka batin, juga mau memuliakan jiwamu, maka yang paling penting saat ini adalah doakan orang yang Anda tidak sukai untuk kaya. Wah, saat Anda berhasil itu, insya Allah doa itu akan kembali presisi dalam kehidupanmu. Mantap jiwa dan gampang kita kaya insya Allah ya. Makanya kalau punya bisnis, punya usaha, jangan sekali-kali musuhin orang. Jangan sekali-kali musuhin orang yang berdagang sama denganmu, orang yang berusaha sama denganmu, orang yang orang yang sama lah pokoknya. Jangan. Hati-hati. Oke? Nah, kalau pengen sembuh gimana, Mas? Sama. Doakan orang lain sembuh terlebih dahulu. Siapa? Orang yang pernah nyakitimu. Nah, ini kan kebanyakan dari kita itu, ya kan, kebanyakan dari kita itu adalah apa? Kebanyakan dari kita itu senang banget untuk mendoakan buruk bagi orang lain. Ingat ya, fa'in ahsantum ahsantum, fa'in asatum falaha. Jika yang Anda sebarkan adalah kebaikan, presisi kembali kebaikan pada dirimu. Jika yang Anda tebarkan adalah keburukan, presisi kembali keburukan itu pada dirimu. Gitu loh. Nah, orang-orang yang mulia jiwanya, maka selalu mendoakan orang lain jauh lebih baik gitu. Orang-orang yang dermawan, pasti dia akan mudah sekali untuk berbagi. Nah, orang-orang kaya itu kan rata-rata dermawan ya. Rata-rata gampang berbagi ya. Orang-orang sehat itu rata-rata senang sekali ngelihat orang sehat ya. Orang sakit itu rata-rata juga iri pada orang sehat gitu loh. Ini repot. Nah, jadi bagaimana supaya kita
gampang sekali sehat. Doakan semua orang yang sakit sama denganmu. Yang pertama adalah doakan orang yang Anda benci, yang Anda dendam, yang Anda, gitu ya, marah pada dia, sehat. Pertama. Yang kedua, doakan orang-orang yang sedang sakit sama denganmu untuk sembuh. Insya Allah kesembuhan akan mudah sekali Anda dapatkan. Begitu caranya. Nah, itu cara doa meminta itu seperti itu. Jadi bukan minta duit, gitu loh teman-teman ya. Oke, yuk silahkan yang lain. Jika ada yang mau didiskusikan, sebenarnya bab doa ini panjang kali lebar kali tinggi ya. Eee, tapi ya balik lagi kalau memang tidak ada yang didiskusikan ya nggak apa-apa juga. Ada yang mau didiskusikan lagi teman-teman atau ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Silahkan. Lebih asik nih malam ini lebih lebih ketata kayaknya, tapi diskusinya lebih sedikit ya. Monggo, tadi yang mau bertanya silahkan, eee, tinggal ditanyakan lagi. Nah ini pun juga pada pelit ya, pelit apa, pelit like, pelit pelit share juga ya. Allahu akbar, nggak apa-apa, santai aja. Hanya orang-orang yang mulia jiwanya yang gampang berbagi kok. Joki doa kepada orang lain, maksudnya gimana nih Mas joki doa? Emang doa bisa dijokiin ya? Kalau tawasul, saya setuju gitu kan, tawasul itu adalah, eee, apa ya, kita dompleng energi gitu loh, tapi sejatinya gini, tawasul itu bagi banyak orang diartikan dompleng energi. Tidak, bagi saya artikan tawasul itu adalah mendoakan orang lain terlebih dahulu, gitu. Tawasul itu begitu. Jadi bukan berarti kita nitip doa ya, enggak begitu. Nah, joki doa ini saya nggak paham, tolong dijelasin dong joki doa itu seperti apa? Karena gini ya, mana bisa doa dijokiin gitu loh. Emang ada ya jasanya ya? Kan doa itu kan seni berkomunikasi antara kita dan Tuhan kita, gitu kan. Bagaimana bagaimana mungkin kita berkomunikasi itu kan straight, langsung pada Allah. Hubungan kita dengan Allah itu langsung, tanpa ada tanpa ada penghalang, tanpa ada perantara, tanpa ada penghambat gitu kan, itu kan. Nah, bagaimana apa relevannya kita dijokiin doa sama orang lain? Nggak relevan. Karena kan hubungan kita sama Tuhan kan langsung. Jadi kalau mau berkomunikasi ya langsung aja. Nah, adapun perantara adalah, kayak model mungkin kalau dianggap perantara itu begini loh, referensi lah ya, tapi apa iya ya Allah butuh referensi ya gitu ya. Karena Allah tidak bisa disandingkan, laisa kamitslihi syai'un. Makanya saya paling setuju bahwa ya kalau memang kita minta doa, ya itu sebagai adat saja. Ya kan, minta doa pada ustadz, pada ulama, pada guru, itu sebagai adab kita saja. Adab dan adat, bagus, baik, boleh, keren. Tapi sejatinya kan doa ini 24 jam. Seperti saya bilang tadi, doa ini 24 jam. Doa ini yang kita pancarkan. Nah, tahu nggak sih panjenengan, daripada kita mencari guru spiritual, ulama, orang yang hebat, tempat-tempat yang sakral gitu ya. Apa doa terbaik? Apa doa yang mampu menembus pintu langit? Apa? Ya doa orang tua kita, terutama doa ibu kita. Makanya makanya kalau panjenengan masih punya orang tua, cara meminta doanya adalah berikan beliau suatu kemuliaan.
atau suatu apa yang beliau butuhkan. Lalu berterima kasih mah alhamdulillah. Misalkan saya sama mama saya mah alhamdulillah ini rezekinya berlimpah, ini ada rezeki buat mama. Terima kasih ya ma atas doa-doanya. Hanya dengan begitu saja otomatis ibu kita mendoakan lebih-lebih kaya terhadap diri kita, betul nggak? Karena doa ibu setara 70 wali. Ingat loh ya, doa ibu setara 70 wali. Dan sayangnya kita dalam meminta doa kepada ibu kita sering banget salah. Di saat kere kita minta doa, "Bu, tolong Bu, tungakne nyong kere." Ya, auto kere kita. Karena doa ibu setara 70 wali, sedangkan doa adalah bentuk dari pancaran pikiran, perasaan, dan tindakan. Apa yang dikatakan ibu saat berdoa, "Ya Allah, tolong berikan kekayaan pada anak hamba." Nih ya, tolong berikan kekayaan pada anak hamba. Tetapi yang terjadi dalam batinnya apa? Yang terjadi pada jiwanya apa? Nelangsa, anaknya kere. Sedangkan pikiran mempunyai satu vibrasi, perasaan mempunyai 5.000 vibrasi. Nah, ini kan bahaya. Getaran perasaan yang dikeluarkan oleh ibu itu yang menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Apa? Kere. Jadi, hati-hati dalam meminta doa pada ibu, gitu ya. Oke, Mbak Iin, vibrasi tempat dalam berdoa gimana, Mas? Oh, itu tentu amat sangat dahsyat powerful karena secara ilmu vibrasi, pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita mengeluarkan vibrasi. Nah, semakin bagus tempatnya atau semakin bagus vibrasinya maksudnya, tempat yang bervibrasi tinggi itu semakin memudahkan kita untuk mengundang keajaiban kehidupan. Karena resonansinya besar sekali dari vibrasi berubah menjadi string, berubah menjadi ektoplasma, vortex, dan mewujud ke dalam kehidupan kita. Nah, itu gunanya kita pergi ke tempat-tempat yang berenergi besar, gitu ya. Seperti di tempat ibadah, seperti di tanah suci, itu energinya besar sekali. Itu amat sangat powerful untuk mewujudkan uh, impian kita, gitu Mbak Iin. Bagus, keren, luar biasa, gitu ya. Mas Edi, minta didoakan oleh orang lain seperti ulama, orang pinter. Iya, ya itu tadi yang saya jawab, didoakan orang lain itu boleh sebagai apa ya, basa-basi lah ya. Basa-basi kita, adatnya begitu ya udah kita minta aja. Tapi sejatinya doa itu kan kita pancarkan 24 jam terus-menerus tanpa henti. Bahkan saat kita tidur kita memancarkan doa loh. Makanya sebisa mungkin panjenengan sebelum tidur punya wudu kan ajarannya kan. Panjenengan wudu, sholat dulu. Lalu kalau bagi saya jauh lebih suka tersenyum sebelum tidur. Jadi setelah wudu, sebelum tidur tersenyum aja, nyengir aja selama mungkin, baru tidur pleng gitu. Kenapa? Saat tersenyum kan vibrasinya bagus banget tuh. Tiba-tiba kita tertidur, kondisi tubuh kita ada di gelombang otak alfa, langsung turun ke theta. Nah, semua yang kita senyumi tadi bentuknya kebersyukuran kan. Seluruh sel kita, triliunan sel kita mengeluarkan apa? Mengeluarkan kebaikan, mengeluarkan vibrasi yang istimewa, mengeluarkan bentuk kebersyukuran. Dahsyat hidup kita, Bos, gitu ya. Oke, Mbak Evi, bagaimana cara tepat mendoakan ibu yang sifatnya pemarah? Ibu saya itu kalau marah hati ini sangat sedih. Ya marahlah ibu karena anaknya tidak kunjung berdaya, gitu. Maksudnya gimana? Ya jadilah anak yang, eee, selalu bahagia, gembira, sukacita, apapun kondisimu loh ya. Tidak peduli seberapa seberapa terpuruk materimu saat ini, tidak peduli seberapa tidak nyamannya kehidupanmu saat ini, maka di saat panjenengan memantaskan diri untuk jauh lebih bahagia, jauh lebih damai, jauh lebih bersukacita, insya Allah ibu kita akan berubah. Gitu sih menurut saya sih. Karena pengalaman pribadi saya, gitu ya Mbak. Eee,
Banyak orang yang ziarah dan minta doa bagaimana? Nggak apa-apa, baik, bagus, karena itu adat ya. Apakah doa bisa merubah takdir? Gini, takdir itu kan nanti ada bahasan bab takdir sendiri ya. Takdir itu, eee, apa-apa yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Kalau nasib itu apa-apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita membahas takdir, takdir kan ada 2, ada qada, ada qadar. Qadar itu sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kita kan. Nah, sedangkan qada itu segala sesuatu yang apa, yang mungkin terjadi dalam kehidupanmu karena kemungkinannya ini tak terbatas. Gampang bicara gini deh, saya mendownload takdir terbaik dalam hidupku, ya gampang. Banyak-banyak bergembira, banyak-banyak bahagia, banyak-banyak sukacita, banyak-banyak membermanfaati orang. Maka segala kebaikan kehidupan hadir, takdir terbaik dalam hidupmu hadir dalam hidupmu gitu loh. Tapi di saat panjenengan mengeluh, cemas, takut, khawatir, iri, dengki, dendam, benci, ya takdir terburuk dalam hidupmu hadir. Nah, itu yang dipancarkan. Jadi, doa mana yang sering Anda pakai? Doa yang tersenyum penuh syukur atau doa yang minta 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 minta, yang muter, silahkan gitu ya. Jadi gitu Mas Mas Arif, bukan doa tidak merubah takdir, tetapi mendownload takdir iya, gitu ya. Oke, rasanya kadang berat sampai nangis kalau ingat mereka menyakiti, tapi setelah mendengar tadi ternyata yang menyakiti pikiran sendiri, baru sadar, iya, iya memang gitu. Percayalah, masing-masing orang punya rasa sakit yang berbeda-beda ya, tetapi saat orang pengen bahagia ya tentu dia harus melepas melepas semuanya dan berbahagialah gitu. Kita sudahi sampai jam 9 pas ya teman-teman ya, masih ada 7 menit, monggo kalau mau ada yang didiskusikan. Sebelum saya besok membahas tentang lebih insya Allah kalau nggak besok ya kapan deh, segera saya akan, eee, live 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 YouTube seperti ini ya, gitu. Ayo, ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan lagi atau mau ditanggapi boleh silahkan bebas. Terima kasih ya udah 19 yang like. Bagus banget kalau ada yang nge-share juga ya, alhamdulillah. Ini kan berbagi yang gampang ya. Oke, adakah teman-teman? Jadi kesimpulannya apa Mas? Doa yang menembus pintu langit. Doa yang menembus pintu langit kesimpulannya adalah doa yang tidak terletak pada egosentris. Saat Anda doanya hanya untukmu, nah doamu nggak kemana-mana gitu ya. Jadi doa yang menembus pintu langit gimana? Doa yang memberi kebaikan, memberi kebermanfaatan, memberi keberlimpahan bagi banyak orang. Doa apa? Doa level 5. Yang pertama doa terendah dalam meminta, level kedua adalah merendahkan diri, level ketiga adalah memuji, pakailah doa level 3, 4, 5. Keempat adalah bersyukur, kelima adalah rahmatan lil alamin. Jadi doa yang mampu menembus pintu langit adalah doa yang menjadi sarana rahmatan lil alamin. Makanya doa-doa di dalam Al-Qur'an itu kan, eee, doa yang tidak egosentris, doa yang untuk semuanya. Selalu ada kata kami gitu loh ya. Duh ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan Robbi, tidak, tapi Tuhan kami. Jadi saat Anda mendoakan itu bayangkan semua orang terberkati gitu loh. Itu kan jauh lebih dahsyat ya. Gimana esensi atau cara bersyukur ketika baca Al-Fatihah dalam sholat? Gini, latihannya adalah di luar sholat ya. Latihannya adalah di luar sholat. Panjenengan, eee, saat semua ayat di dalam Al-Qur'an ini berenergi besar, oke? Apapun ayatnya amat sangat berenergi besar, tapi kebanyakan dari kita tidak paham, atau kebanyakan dari kita lebih suka berhitung.
lebih suka berdagang pada Tuhan. Apa? Banyak-banyakan baca Al-Fatihah 40 kali, 1000 kali, 10.000 kali, 100.000 kali, bukan di situ. Esensinya di saat panjenengan membaca Al-Fatihah adalah merasakan energi dari apa yang Anda baca. Ini kan Al-Fatihah itu kan energinya amat sangat dahsyat, luar biasa besar ya. Dan ini mampu melancarkan segala hajatmu gitu loh ya. Jadi di saat Anda membaca Al-Fatihah, izinkan dirimu terlebih dahulu terberkati. Izinkan dirimu menerima semua energi kebaikan dari Al-Fatihah. Rasakan keagungan dari Al-Fatihah ini. Dan lepas semua egomu di saat panjenengan membaca gitu loh. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Rasakan ada energi yang meliputi dirimu begitu dahsyatnya. Gitu. Bacanya semakin pelan, semakin merasakan semakin dahsyat, semakin indah. Gitu ya, Mbak Mariani, Ibu Mariani. Jadi berhenti membaca dengan cepat-cepat, tetapi rasakan semua dengan nikmat, rasakan semua dengan dahsyat. Gitu. Oke, ada yang lain teman-teman? Alhamdulillah. Masih ada sisa 2 menit kalau ada yang mau didiskusikan lagi. Saya tidak dalam waktu dekat ini tidak akan membikin kelas, jadi saya tidak akan promo apapun ya. Santai saja. Ini hanya sekedar sarana untuk berbagi saja, berbagi ilmu, berbagi sudut pandang, berbagi kemuliaan jiwa gitu loh. Asik juga nih kalau banyak orang yang mulia jiwanya gitu ya. Oke, bagaimana keterkaitan riyadhah sholawat dengan rezeki yang menjadi lancar menurut pandangan Mas Ferry? Begini, apapun ritualnya, ujungnya adalah keyakinanmu, gitu ya. Semakin Anda yakin dalam melakukan hal itu, maka semakin powerful. Jadi bukan terletak pada di mana atau bukan terletak pada sholawatnya. Bagi saya, sholawat adalah sarana panjenengan mendownload segala keagungan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi sholawat itu bukan sebagai sarana untuk mendapatkan dunia, itu pelecehan bagi Kanjeng Nabi. Bagi saya loh ya, pendapat saya. Tapi sholawat itu adalah mendownload segala kebijaksanaan, segala kedermawanan, segala keindahan batin, segala kemuliaan jiwa, segala kewaskitaan Kanjeng Nabi. Itu esensi sholawat. Tetapi sholawat dibuat untuk menarik rezeki boleh-boleh saja. Tapi saya nggak setuju gitu loh. Karena melecehkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu hidupnya selalu cukup. Dan kalau kita belajar tentang Nabi Muhammad itu tidak pernah menyimpan apapun loh di dalam rumahnya. Ya, makanan aja nggak ada. Untuk hari esok aja nggak ada loh gitu loh. Nah, sekarang kok tiba-tiba sholawat dijadikan alat untuk mendapatkan keinginanmu. Yang ada hanyalah Anda sedang mengagungkan egomu gitu loh. Dapat nggak? Dapat dong karena keyakinanmu. Jangan baca sholawat, nggak usah baca sholawat, baca Bismillahirrahmanirrahim gitu aja. Tapi mendatangkan keberkahan nggak? Enggak. Mendatangkan kebahagiaan nggak? Enggak. Mendatangkan kedamaian nggak? Enggak gitu loh. Karena akhirnya sedikit-sedikit kita berdagang pada Tuhan. Apa iya sih segala sesuatu harus dinilai dengan materi? Kan kesadarannya turun lagi, kita bukan kesadaran kemuliaan jiwa, tapi
pemiskinan jiwa. Menurut saya begitu sih, Mas Dian Alamsyah. Jadi mohon maaf kalau nggak setuju ya, nggak apa-apa ya. Gitu, teman-teman. Udah cukup ya? Saya kira cukup sahabat, terima kasih atas, partisipasinya malam ini. Eee, Alhamdulillah semua bisa lancar dan ini kayaknya lebih lancar dari biasanya ya. Insyaallah kita akan, selanjutnya akan live seperti ini. Terima kasih ya semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah barakallah barakallah. Matur nuwun.